Don't begile o manutada na wodie iye 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 kiri dari ke alilaran mangineta haro Domi begile o manutada na wodie iye 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 Halo pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, jumpa lagi bersama di acara Rumpu Rampe. Seperti biasa di acara Rumpu Rampe itu kita akan berbagi cerita dengan para pegiat UMKM. Dan di studio sudah hadir salah satu pegiat UMKM. Langsung saja kita datangi beliau. Selamat pagi Kakak Rani Moi. Iya, selamat pagi. Sehat-sehat kok Kakak Rani? Sehat sekali. Kakak Rani datang dengan smooth apa? Smooth move. Smooth move. Bahasa Inggrisnya smooth move. Kalau bahasa Indonesia? Bahasa Kupangnya pelan-pelan. Oh, pelan-pelan. Iya. Tapi kakak pelan-pelan, tapi beta lihat kakak keliling kota Kupang di itu jalan pelan-pelan. Di mana-mana beta selalu ketemu Kak Rani. Iya, Kak. Ini pagi datang dengan menu apa-apa nih Kak Rani? Saya membawa produk-produk saya, itu ada granola, ada oats cookies, ada Oats yang cookies. original, ada yang choco chips, ada yang moringa. Yang Kemudian moringa. ada yang cookies dari Mokaf. Dari Mokaf. Mokaf. Itu tepung fermentasi singkong atau ubi. Oh, fermentasi tepung Iya. singkong. Oh ya. Kalau yang di tengah itu Kak? Yang di tengah ini granola, Kak. Oh ya. Beta sudah lihat kakak sering, kotong ketemu di beberapa tempat. kalau Bazar-bazar. Iya, betul. Kakak sejak kapan bikin ini Smooth Move? Smooth Move sendiri berdiri dari tahun 2018. 2018. Iya, kemudian produk ini baru keluar pas pandemi, Kak. Jadi 2021. Kalau granolanya dari bulan Mei, kalau oats cookiesnya pas Natal, dia keluarnya pas Natal. Pas Jadi Natal. baru baby. Iya ya. Masih kecil. Seru juga ya kakak usaha begini. Iya. Ini dari 2018. Oh ini 2019 ya kak ya? 2021. 2021 Iya. masih baby ya? Masih baby. Masih baby. Ini yang paling laris dari kakak peminu dong nih. Yang paling laris semuanya, tapi kebanyakan mereka pilih granola. Oh pilih granola. Begitu. Jadi presentasinya sih tipis-tipis, tapi kebanyakan mereka kalau dilihat dari penjualan itu granola. Yang paling laris granola. Iya. Biasa orang olahraga tuh makan itu ha? Iya. Kalau yang mau itu, makanya Smooth Move itu bilangnya apa ya, menuju titik ke apa ya, gaya hidup yang sehat tapi pelan-pelan. Soalnya usaha instan begitu. Oh jadi itu Filosofinya namanya Smooth begitu. Move. Smooth Gitu. Move. Pantas tadi kakak dari Pak sampai sini kan Smooth Move. Smooth Move sekali. Smooth Move sekali tadi datang di sini. Ya. Gitu. Kalau tempatnya biasa di mana kak? Untuk sekarang saya secara online, jadi dari rumah, ya. Jual Iya. online. Sembari. Tidak ada tempatnya. Waktu tahun lalu masih ada lapak,
Tapi karena pandemi dan sudah habis kontrak, saya sudah selesai. Kemudian sekarang sembari mencari tempat baru, kita online aja. Online. Atau dari bazar ke bazar, atau kalau ada pameran. Lebih enak gitu. mana dari pasar ke pasar atau Serunya sih bazar ke bazar. iya ya? Serunya karena ketemu orang kan, Iya, bisa langsung. menjelaskan lebih jelas langsung gitu. Iya dong, datang beli juga tong harus jelasin ke Iya, karena produk ini produk baru di NTT, terutama di Kupang. Jadi mereka kadang-kadang harus apa ya, diedukasi atau diberikan informasi lebih untuk Iya, produk itu penting. ini, Iya, ya, iya. dan untuk tubuh gitu. Jadi enaknya langsung ketemu dengan Ya biar ketemu orang. iya ya. Kalau dikotong makan, dikotong son tahu dia pun. Iya. Iya ya, betul juga. Gitu. Kakak Rani luar biasa. Kalau untuk ini apa? Beta pernah kan lihat diundang untuk kasih apa? Jadi pemateri. Itu ajar kasih dong bikin begini. Atau kemana? Oh, kalau saya, Iya. biasanya sih belum sampai segitunya. Baru sebatas kayak cerita inspirasi, Oh, iya. bagaimana membentuk UMKM Smooth Move ini hingga sampai sekarang gitu. Tapi Jadi- tidak kasih tahu dong resep. Oh, itu rahasia, Itu rahasia. Oh, iya, perusahaan. rahasia. Kalau dengan beta masih jaga rahasia. Masih bisa, oke. Kasih tahu beta juga. Beta Boleh. pesaing. Pesaing. Kakak Rani. Jadi hanya cerita-cerita itu, tapi untuk apa? Iya. Untuk bumbu training, rahasianya iya. itu namanya juga rahasia. Iya, rahasia. Jadi ya mungkin orang bisa ngelihat kok mirip ya, tapi kan kita punya ciri khas tersendiri dan resep itu sudah diuji berkali-kali gitu Kak. Jadi Iya, ya namanya perusahaan, rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan. Jadi tetap ada juga, jaga. memang ada orang lain yang bikin begini. Tapi yang jadi pembeda antara punya Kak Rani dan orang lain itu apa? Saya tetap Smooth Move di ranah kesehatan. Jadi dia ke snack-snack sehat. Gluten free Kak. Apa, Kak? 100% gluten free. Jadi Apa nggak tuh pakai gluten free? terigu Kak. Oh. Gitu. Jadi kita oats cookiesnya juga tetap pakai tepung dari oats. Begitu. Dan tidak menggunakan mentega, telur, gula putih. Saya pakai gula semut dari rote. Tadi istilah apa? Gluten free. Itu ke mana tuh Kak? Biasa Itu mengerti. apa ya? Indeks ya pokoknya dia tidak sehat kalau bahasa ininya simpelnya. Kayak kita kandungannya proteinnya tinggi, ini apa? Pokoknya dia persis kayak terigu gitu loh Kak, kayak roti. Keren ya kalau dengan Kak Rani ini dapat istilah-istilah baru. Ada smooth move, ada gluten free. Iya, Kak. Iya ya. Jadi untuk semenjak 2018 Kakak Ya. bikin ini, Iya. pekerjakan orang kok belum? Atau masih usaha sendiri? Waktu sebelum pandemi, karena kan 2018 belum tuh, itu ada Belum. karyawan yang bantu saya. Karena yang mendirikan Smooth Move ini 2 orang, jadi saya dengan adik sepupu saya. Kemudian kita Itu ada sebelum pandemi? karyawan sebelum pandemi. Datang pandemi Kakak pecat dia? Tidak sih, bahasanya dia mendapatkan pekerjaan lebih baik di bidangnya. Iya, Kemudian iya. kami juga mengambil keputusan karena memang berat untuk iya. menggaji. Jadi ya kita nah, yang handle turun sendiri. Kalau pandemi itu memang begitu Nah, banyak yang benar. Puji Tuhan kita masih bertahan tuh benar-benar Iya, ya, itu bersyukur banget, berkat banget. sampai su sendiri itu masih bertahan. Itu Iya. rahasianya apa? Biar tetap konsisten. Biar tetap konsisten, kembali ke ide atau alasan pertama saya membangun ini. Alasan pertama boleh tahu apa ya? Mau Yang tahu bikin banget. Kakak ini beta kepo sekali nih. Kepo ya Kak? Iya. Alasan pertama, kalau pribadi, itu salah satu pembuktian diri. Sampai sejauh mana melahirkan, istilahnya melahirkan produk yang belum terlalu familiar di Kupang, Iya, ya. kemudian membesarkannya gitu. Jadi itu kayak apa ya, menguji potensi diri sendiri dan itu yang membuat alasan. Menunjukkan beta harus bisa. Iya, sampai titik di mana gitu. Jadi mau jatuh bangun atau tidak atau
menghadapi masalah itu yang menjadi pengingat, reminder buat saya untuk tetap harus semangat, maju. harus tetap Walaupun maju. pelan-pelan dan berproses. Walaupun smooth move. Tapi iya, tetap iya. tujuannya kita tahu kemana. Iya ya. Karena semakin kesini banyak menu baru yang Ya, hadirkan. kita harus berinovasi, Kak. Berinovasi gitu. ya. Ada rencana mau bikin apa le? Menu baru apa le? Itu. Seberapa jenis? Granola sama oats cookies. Oats cookiesnya itu ada 3 varian. Jadi ada original, ada chocolate chips, ada yang moringa. Jadi kita campur dengan moringa dan bubuk moringanya juga premium dan dari NTT. Jadi ini sebagai ide awal, Kak, untuk memulai kan. Kemudian kalau ke depannya kita mau 100% bahan bakunya dari NTT. Begitu. Jadi ini memang bahan bakunya 100% dari NTT. Kalau yang ini masih belum karena oats tidak tumbuh di Asia atau di Kupang. Oats itu semacam gandum, tapi gandum itu lebih ke terigu, menghasilkan terigu. Sedangkan oats ya oats gitu. Dia yang gluten free, makanya dia kaya serat begitu. Jadi untuk kedepannya dari ide awal ini kita mau mengeksplor ya. Bahan baku dari NTT. Makanya saya milih sekarang saya masuk ke tepung mokaf gitu. Jadi dengan tetap di ranah sehat tanpa itu yang tadi saya bilang mentega, telur, gula putih, terigu nggak ada gitu. Jadi benar-benar sehat lah dibilangnya. Sampai kita punya tagline ngemil tanpa rasa dosa. Ngemil tanpa rasa dosa. Walaupun berdosa orangnya Walaupun berdosa tapi ya dikurangi ngemil tanpa berdosa. Rasa dosa. Iya, Kak Rani. Kita di sini di Rumpur Rampe juga punya kafe. Wah. Iya dong. Mantap ya. Jadi kakak harus tes kita pengminuman di sini juga. Halo Kak Kici. Aduh, Jamar kau tuh ada sekolah. Wih, ini hari sonde togor-togor kotong. Itu beta nih ada dapat ini materi menarik tadi dari Bepung kursus-kursus toh. Oh, bagus. Jadi ada baca-baca nih tentang teh. Teh. Karena mana mau pesan apa? Kita Aduh. pesan teh. Teh, memang pas juga beta ada bawa teh di sini. Kakak mau pilih apa nih? Kau tahu Variannya ada apa, Kak? Ada green tea, ada black tea, ada red tea atau oolong dan ada teh putih, white tea. Kakak dong mau yang mana? Beta white. White tea ya? White tea. Kakak juga ikut-ikutan. Oke, white. White tea 2. Oke. Pilihan yang tepat. Nanti beta kasih tahu karena apa. Siap. Beta kasih bonus musik kah? Boleh. Oke, Karya. Tolong kasih bonus ke tong kakak 2 orang sambil tunggu white tea. Burung elang terbang melayang, singgah datang cabang bidara. Walau banyak cinta yang datang, singgah di hati. Kita pun cinta, tak mungkin bercabang, no way. Ombak pecah di bibir pantai, torang kowe samiki mentadi. Tuli nama data pase, oh yang suruh, biar tambah mesra, oh sandar di kita pung bahu. Oh ae, kita cuma mau beri ingajo. Janji hati torang ingat dikese. Hey, kita cuma mau mulu,
mulut tali aga percaya se kita pun cinta sayangnya tutup telinga kalau orang omong jalan maju buat macam te tahu torang pun cinta Tuhan Deo beri janji ujo aro simpan di hati oh janji ujo aro bawa sampai mati tutup telinga kalau orang ngomong jalan maju buang macam te tahu torang pun cinta Tuhan Deo beri janji ujo aro simpan di hati oh janji ujo aro bawa sampai mati janji ujo aro bawa sampai mati. Oke, kembali lagi bersama saya Kici. Hari ini saya ditemani oleh teman saya Andre. Kami akan buat teh putih hari ini atas pesanan dari Kak Bosan dan Kak Rani. Kakak Rani. Mau gabung sini kok? Kakak yang gabung sini, Sa. Astaga. Nanti ya Be bikin habis sore ini. Oke. Oke, sip. Jadi Be akan bikin teh putih. Kakak tahu soalnya pilihan teh putihnya kakak itu paling tepat. Paling apa? Paling tepat. Tidak Karena tahu, teh tidak putih itu memberikan sensasi rileks. tahu. Iya, ya. Nah, jadi kemarin tuh kita pernah belajar Karani tentang teh dan tisen. Nah, teh sendiri ini tadi ada tawar, ada teh hijau, ada teh merah, ada teh putih, ada teh hitam. Itu tuh ada dia punya saran. Kapan sih ketong bisa minum teh merah? Kapan sih sebaiknya ketong minum teh putih atau ketong minum teh hijau? Nah, kalau kayak bangun pagi gitu, terus masih mengantuk-mengantuk nih Kak Bosan, kayak ketong yang harus datang kerja di gini rumpur rampe nih kakak, sebaiknya ketong hajar duluan dengan teh hitam. Teh hitam? Teh hitam kakak. Kenapa teh hitam? Karena teh hitam itu punya kandungan kafein yang paling tinggi. Jadi itu begitu karena teh hitam tuh itu kafein langsung tinju di mata, terus langsung bangun. Langsung mata terang? Langsung mata terang. Nah, kalau teh hitam tuh juga ada banyak. Ada yang ketong bisa beli teh hitam dari luar. Indonesia juga produksi teh hitam banyak. Jadi, kalau ketong bicara tentang teh nih, proses pasca panen dari ini daun teh setelah dipetik tuh banyak sekali. Nah, ketika dong memproses, itulah yang menjadikan ini teh putih, ini teh hitam, ini teh merah. Oh, iya. Tuh. Iya, iya. Nah, jenis-jenis ini proses ini akan membeda-bedakan dia punya efek samping untuk ketong. Makanya tadi Be bilang kalau ketong dua nih biasa kalau misalnya pagi-pagi datang duduk nongkrong sambil tunggu narasumber biasa kan dua cerita ngantuk oke. Nah, itu ternyata paling tepat ketong dua minum teh hitam. Begitu. Jadi kalau kami pesan teh putih tadi pas kok? Nah, kenapa Be bilang teh putih ini pas ketong dua kan tadi pagi-pagi ngopi toh. Nah, teh putih ini biasanya orang minum di malam hari. Setelah selesai beraktivitas, ketong mau rileks, ketong minum teh putih. Kenapa teh putih? Karena dia memberikan aroma yang wangi, terus dia tuh menenangkan juga. Jadi son salah pilih teh putih juga. Nah, kalau misalnya kayak green tea kakak, teh hijau,
Itu teh hijau tuh dia biasa minum tuh di siang-siang hari. Jadi kenapa kita minum teh hijau siang-siang hari? Biasa dia kafein terlalu tinggi, dia memberikan semangat kembali. Oh, biar kita tetap strong. Tetap strong. Nah, hari ini beta mau seduh teh putih kasih kakak. Kalau teh putih yang beta pakai ini dia nama white peony. White peony. White peony. Kalau piano putih. Doni. Sonde. Ini jenis yang berbeda lagi dengan yang pernah ketemu minum teh putih di hari-hari sebelumnya. Nah, ini sebelum ketong minum, beta akan lakukannya namanya pre-wash atau ketong cuci dia dulu. Ini semua ada di waktu. Kenapa? Karena kalau terlalu lama nanti dia punya saat-saat dong itu keluar, malah nanti bikin ini teh putih sonde enak gitu. Jadi cucinya berapa lama? 5 detik sa. Oh, 5 detik. 5 detik sa. Berarti nggak cuma baju yang dicuci ya, teh juga. Iya, Teh juga dicuci. Kayak gitu. Begitu. Nah, setelah itu terlalu berisik ya. Belum meledak itu. Iya. Setelah itu baru diseduh. Nah, seduh sendiri itu 10 sampai 15 detik. Dia aroma mulai muncul keluar. Kak, apakah semua teh harus dicuci dulu atau cuma khusus teh putih? Ada beberapa teh yang sebenarnya sonde perlu dicuci dulu. Kak. Jadi kenapa ketong mencuci teh, kenapa ketong sonde mencuci teh, itu tergantung dari zat-zat apa yang mau ketong keluarkan. Kayak gitu dari dalam teh. Warnanya cantik sekali. Aromanya. Ini ada aroma bunga dan sedikit aroma buah. Nah, apa yang membuat ini ada aroma? Sayang, diam Apa yang membuat dia ada aroma? Karena teh sendiri itu mengandung polifenol. Mengandung apa, Kak? Polifenol. Ini barista di Rumput Rampe ini polifenol. Hari ini kita selangkah lebih maju. Hebat. Jadi polifenol itu ada 2 juga Kak. Dari semua jenis minuman seduhan yang ada, mau kopi, teh, atau tisen, teh itu paling banyak mengandung polifenolnya. Itu kenapa kalau kita minum teh ada aroma kayak, kupung wangi lah, kayak gitu. Kayak aroma buah. Nah, itu yang membuat dia beraroma adalah polifenol itu sendiri. Kayak gitu Kakak. Terus teh tuh 1 kali seduh kayak kopi sonde. Teh masih bisa pakai untuk diseduh lagi. Jadi jadi itu ampas tidak buang. Ya benar. Jadi kita masih bisa seduh. Dilihat dari dia punya karakteristik daun, ini masih bisa 2 sampai 3 kali seduh lagi Kakak. Wah, hemat ya. Hemat. Jadi orang-orang kadang-kadang membeli teh, misalnya dong mau entah minum teh pagi kok siang datang di kedai teh minum teh pesan teh, mahal nih, bisa sampai 50.000. Iya, tapi yang diminum bukan hanya sesedikit ini, itu bisa di-refill. Jadi orang, dan uniknya teh adalah setiap kali seduhan itu memberikan rasa yang beda-beda. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya teh merah sendiri, itu dia kandungan kafein lebih rendah di bawah black tea. Nah, kalau teh merah biasa mulai siang, setelah makan, itu kita bisa minum teh merah atau green tea juga. Nah, teh merah dan green tea ini unik Kakak. Dia punya mineral yang sangat tinggi. Jadi waktu kita makan berlemak tuh Kakak, dia akan membantu kita pun tubuh serap semua lemak. Jadi bagus juga untuk kesehatan. Jadi minum teh ini bukan hanya tentang rasa tapi tentang sehat juga. Tapi ingat, teh itu bukan pengganti obat. Teh itu sifatnya sebagai sesuatu yang mencegah. Biasa kan orang bilang mencegah lebih baik daripada mengobati. Beli obat. Betul. Ya, Nah, polifenol ini yang tadi Be bilang tuh Kakak, itu saat itu membantu untuk misalnya ada penyakit jantung atau ada penyakit darah tinggi atau mau diet kayak gitu-gitu, itu bisa minum. Kayak yang tadi Be bilang toh, kalau siang hari lebih ketemu pesan teh merah atau teh hijau. Karena mineralnya yang tinggi itu menyerap, bantu ketong menyerap lemak supaya lemak nih sonde terserap tubuh kok. Iya. Sonde kebeta begini. Gitu. Kalau di Rumput Rampe begitu sudah Kak. Iya. Kotong mau minum masih ada penjelasan, Ada edukasi. edukasi
Ya. Berarti kan tidak hanya untuk tubuh tapi otak kita Ya. juga dikasih apa ya informasi. Hebat toh di sini toh. Mantap. Begitu Kak. Sudah yang satu sudah kok belum? Sudah. Sudah. Kakak mau tes dengan green tea kok? Supaya beta kasih satu kali tes semua. Boleh. Biar rasa Boleh. gitu supaya ketong ada pengalaman rasa teh yang berbeda-beda. Green tea. Itu teknisnya sama ya Kak Cici? Sama. Butuh di wash juga nggak Kak? Kalau green tea. inti butuh juga. Sudah? Di Oke. Serasa kotong di Cina, ini ada dia punya gaiwan nih, gaiwan Cina. Oke, penuh. Oke, terima kasih Andre. Ini dia nama apa Kak? Gaiwan. Jangan lupa ya. Apa Kak? Gaiwan. Gaiwan. Ya, habis Tuh. minum ini. Orang Habis apa minum dong? ini Orang teh dong, Gaiwan kotong dong. bisa Tahu orang ngomong Gaiwan? Cina. Negara Gaiwan. Oh, negara Gaiwan. Taiwan nggak? Oke. Nah, dari warna juga agak sedikit berbeda. Betul. Ya. Ya, yang Dari satu warna kayak juga. kuning-kuning bensin. yang putih. Nah, ini juga aroma green tea itu paling khas karena dia kasih keluar aroma umami. Aroma apa Kak? Umami itu aroma gurih. Kayak gitu. Umami apa? Aroma gurih, kayak aroma laut. MSG dong tuh. gurih. Jadi nanti Umami. kakak campur. Iya, iya, kakak iya. campur MSG dengan air, terus kakak coba cium-cium. Iya, iya. Kayak gitu. Nah, itu aroma umami. Ada aroma Itu umami. paling khas di green tea. Jadi beta kasih kakak 2 teh satu kaligus, mungkin supaya yang pertama bisa bedakan dia punya rasa, terus yang kedua memang green tea ini sedikit lagi ketong makan siang, berarti green tea ini pas untuk ketong minum. Kayak gitu. Betul. Oke, Andri bantu beta kok. Sabar dong. Beda tadi bawa banyak maka ketong musik ini diam padahal Oh ketong iya. di kafe nih. Di Rumpur Rampe ada musik juga. Ada musik ya. Jadi Kalian bisa kok. Kalian mau teh kok nanti SMP kasih teh putih ya supaya relax. Kalau Karya nanti Karian dan Karya nanti beta yang bikin sa. Beta tahu Oke. campuran, beta tahu. musik dalam. Iye belewea seru molo mesa iye o belewea seru molo mesa seru kainonge nabu olako beone iye nonge ola baje wole ana susah apa mangalala karole molo doa ana eda doa iye belewea seru molo mesa iye belewea seru molo mesa
Oke, Nah, sudah ini yang jadi. kotong tunggu-tunggu nih. Ini teh putih, Ini yang putih ya. ini teh hijau. Karena ini nanti Tinggal kotong Andre. teh semua ya. Boleh. Teh hijau, teh putih. Jadi izin Digabung ya? Oke. Boleh. Boleh. Kak. Iya ya. Iya, ya. Aroma. Coba Kak. Mau coba? Iya. Sambil minum nah, jangan lupa kalau beta cuma tanya-tanya nih. Oh, boleh. Tanya-tanya Kak Rani. Oh. Tadi beta sempat dengar ke ini makanan kesehatan begitu kok kakak. Iya. Jadi makan tanpa rasa dosa. Nah ini pas nih untuk orang yang tidak sehat nih. Berarti sama dengan teh, karena kan teh juga punya manfaat kesehatan ya kak. Iya. Ini Berarti pas, ya. dua combo. Iya, tapi kalau makan kayak granola ini kok kakak Ya, bilang granola yang granola tuh lebih enaknya makan dengan apa gitu kak? granola sih belum pernah coba dengan teh. Tapi biasanya dengan susu, dengan yogurt, dengan jus buah, bisa juga kalau untuk anak-anak toppingnya es krim. Oh iya Oh, iya. iya. Teman saya atau customer saya juga pernah coba dengan es campur, bubur kacang hijau. Mungkin untuk es campur tuh kakak kan Asinan. kalau es campur tuh kan agak dosa karena manis tinggi toh. Oh. Jadi Tambah supaya ini agak agak- 50-50. ya kayaknya masih sehat nih. Beta mulai paham nih dosa yang dimaksud nih. Tadi ngemil tanpa dosa ya. Orang-orang suci semuanya. Iya. Jadi ini nih yang dipakai untuk kayak smoothies gitu ya kak ya? Ya, smoothies, smooth bowl. Ya, Nah, ya. di atasnya kan di bawahnya kan biasanya jus, Ya. jus buah. Kemudian ditaruh apa ya? Potongan pisang iya, atau buah-buahan. buah-buahan. Nah, Topping ya? biasanya toppingnya Ah. tambah itu. Tambahin granola ya? Granola, benar. Kalau granola dengan muesli itu sama kok kak? Granola itu dia mirip sama muesli. Muesli itu tanpa ada pencampuran dengan pemanis. Pemanis dalam artian madu. Ya, ya. Kalau saya kan pakai gula air dari rote. Nah, kalau muesli itu ada yang cuma di oven aja, ada juga yang tidak gitu. Jadi tinggal dicampur-campur aja tanpa ada proses penambahan pemanis dan di oven. Gitu. Biasanya muesli itu untuk overnight oats. Oh, oke. Granola juga bisa dipakai untuk overnight. Tapi muesli juga ini gitu. Sparates kok belum? Belum, beta perasaan dari tadi ini beta mau minta beta perasaan. Ambil Saka. Nanti kita datang di Kak rumah kita makan bareng. Kakak, pengadaan menu toh di kafe Rumpur Rampe toh Iya, bikin iya, smoothies bowl baru kakak taruh itu toh. Wah Betul. kakak, supaya kau taruh variasi minuman, Iya, makanan. Iya, Aduh, betul ya. kayak gitu. Oh siap siap. Kak Kici boleh tes. Boleh dong. Mau Boleh. coba Boleh, yang boleh. granola. Granola sih boleh ya. Boleh ya. Iya, Ketemu. kita buka saja. Kak, ini di Kupang sendiri sudah ada berapa banyak nih yang bikin granola begini? Granola sih sepengetahuan saya kalau base-nya UMKM baru Smooth Move. Baru smooth move. Iya. Kalau saya tahu beta yang banyak belanja tuh orang-orang yang Oh, satu. senam, yang olahraga, yang ini ya. Yang concern dengan kesehatan Yang ya, concern Kak. dengan kesehatan. Ya, Jadi yang paling banyak belanja tuh itu sudah. iya. Tapi ada juga yang itu pengen ngemil, Tanpa dosa. pengen ngemil tapi mau ngemil sehat. Kak, itu minta ya, udah iya. coba. Akan, Kak. Jadi bukan hanya orang-orang yang suka olahraga, Iya, ada yang pengen mencoba produk yang lain Iya. untuk cemilan mereka yang praktis tapi ada nilai kesehatannya. Iya, iya, Jadi bisa mencoba produk. Bisa kasih tunjuk ke kawan-kawan yang penasaran dong di rumah ya. Boleh. Ini kayak Ini agak jauh mungkin, Agak tapi jauh ya mungkin. di sini itu ada apa nih kak? Makanya Kismis ada kok? 7, semuanya ada 7. Ada Jadi kenari, ada- Mas, kenari. Ada kenari belum Kak? Itu nanti ke depannya nanti Oh, ada ini mirip produk. kenari. Oh, ini betul, Ada mirip kenari. almond. Oh almond. Jadi yang itu bentuknya yang bulat-bulat itu ada roll oats.
Jadi Oke. oats yang dipipikan. Kemudian ada almond, Ini ada kacang mete, kacang mete. dari NTT. Ini kacang mete dari NTT. Iya. Berarti ini granola khas NTT ya. Bisa dibilang Iya. begitu. Oke. Dia produk kawin campur sih Kak. Oke. Karena produknya masih dari luar negeri, terus dicampur dengan lokal. Jadi istilahnya produk kawin campur. Yang kayak kismisnya apa Kak? Kismis, ada kismis ya sama cranberries. Oh, Iya, wih, dried fruit. Gitu. Kakak dapat cranberries dulu dari mana? Cranberries. Saya mempunyai supplier yang loyal dan ya. Berarti ini kirim juga dari luar. Kirim Ya, dari luar. jadi oats dari Australia. Oh, oats Ya. dari Australia. Jadi saya memang pengen membuat produk yang dalam skala internasional dikenal tapi rasa lokal. Oke. NTT. Spill harga dok Kak? Spill harga 20.000 Sa. 20.000 satu ini? per Iya, per pouch. Oh. Ini kakak suka masuk di mana Sa kalau misalnya kayak ketemu mau beli gitu? Oke, ada kalau yang oats cookiesnya ada di toko kios kaos. Oke, berarti Iya. suka sih masuk Iya, jadi beberapa. tapi bisa online karena kita punya sosial media juga. Ada Di Instagramnya. Instagram, ada TikTok, ada Facebook page. Smooth move Smooth Instagramnya. move. Iya. Jalan pelan-pelan, slow, Sa. Slow, Kalau orang-orang Sa. saya bilang slow. Slow, sa kakak. Gitu. Pernah dapat komplain soalnya Kak? Dari pelanggan? Awal-awal iya, kadang karena kan tingkat kemanisan untuk orang berbeda-beda. Berbeda-beda, Ada ya, yang betul. sudah terbiasa dengan manis. Ya, saya Jadi, terima ini janji-janji kurang manis. Oh, Jadi, oh, itu termasuk Kak, termasuk. Jadi kayak ini kurang manis Kak gitu. Jadi saya mengambil survei dari beberapa pelanggan, kemudian ditemukanlah satu formula, maksudnya resep yang bisa diterima dan bisa memuaskan keinginan dari pelanggan. Karena kadang-kadang kita juga harus mendengar feedback. Dan saya setiap kali menjualnya atau ada customer yang pesan, saya akan selalu tanya supaya kualitas produk saya juga tetap terjamin dan baik. terjaga. Tapi misalnya ada bahan baku yang datangkan dari luar negeri, Iya. terus ada yang pesan, itu ada pernah kewalahan kok sonde ke, aduh sonde ada ini bahan, ini sonde ada. Smooth Move memang dari awal kita selalu ada namanya stok, selalu ada stok untuk bahan baku. Jadi kalau sudah menipis harus selalu Harus pesan, ada harus pesan. dalam ya waktu kayak 10 kilo oats. Jadi supaya kalau ada tiba-tiba kita tidak Iya. kalang kabut gitu. Ada pesan Iya. tiba-tiba juga toh Karena harus pesan. perencanaan Iya, kan iya. perencanaan dalam stok. Jadi memang selalu harus ada. Enak Kak? Enak, Enak, Kak. kok. Tapi begini, sonde rasa rugi kok. Maksudnya pesannya dari luar negeri, terus datang penjualan, kira-kira bisa tutup kok sonde modal. Enggak, kalau kita bisnis pasti kita menghitung. Oh iya ya. Iya, dari Beta lupa harga kalau beta pikir kakak pokok. tidak menghitung. Karena gini, karena Hanya produk ketong saya yang soalnya hitung. Minggu harus kasih kamu minum gratis. Iya hanya di rumpur rampe saya yang kasih gratis. gratis minum. ya, Iya. memangnya beda. Ketong beda. Jadi saya keinginannya tuh produk ini dapat dikenal. Jadi memang masih harga-harga yang mau dibilang ya tipis-tipis lah cuannya, Iya, iya. tapi Iya. pengen Tapi brandingnya mencukupi orang lah. kenal dan mereka mau mencoba. Nah. Iya, makanya masih mengedukasi Iya. lewat konten, lewat pemaparan secara langsung. Karena ini per 100 gram 20.000, berarti 20.000. sekilo tuh jatuhnya 200. Ya, 200 tapi kalau misalnya ada harga ini Kak, kalau reseller, kalau misalnya beli 1 kilo ada diskon. Iya, Ada harga kawan kok sonde. Ada itu kalau beli 1 kilo Kak. Kita Mau bakawan beli toh. sama kawan. Kita bakawan toh. Iya, karena setahu beta granola, muesli yang kayak gini nih itu mahal kawasan. Beta Iya, di tahun 2017, 2016, 2015-16 tuh beta bisa beli 1 kilo granola dengan harga sekitar 250.000 di Jakarta. Artinya nih kawan-kawan di rumah ternyata ketong di Kupang punya Nah, pilihan wes granola yang dengan harga yang masih di Yang tidak sampai Iya. 250 ya. harga yang murah
Rasa juga enak tau Kak Bosan? Iya, ini. Enak kan? Harga murah, rasa internasional, Iya, berbahan betul. lokal NTT, wes Iya, mantap. iya, Keren, keren. mantap. Begitu Kak. Smooth move keren. Nanti kita ngajak kerja sama ya Kak ya. Boleh, Nah, boleh, kalau Kak, kita punya dengan kafe nih. kafe. Kita pasti kan akan berkembang toh. Iya toh Ya, Bosan? kita juga kan smooth move. Kita Oh juga iya, betul. Pelan, pelan-pelan, proses, pelan-pelan. Pelan tapi Sampai pas. tujuan. Pasti. Iya ya. Oh, jadi kakak pilih nama itu supaya. Iya, itu filosofinya. Jadi kalau ada yang nanya kita, dan itu kembali lagi Kak, itu tidak terjadi untuk produknya atau keinginan kita untuk customer, tapi secara tidak langsung proses bisnis dari Smooth Move juga pelan-pelan dia bertahap gitu. Jadi dia tidak instan langsung, tapi ya itu apa ya, menikmati proses begitu. Siap. Jatuh bangun pas pandemi Kak Jatuh Bosan. bangun. Iya, keren. bagaimana? Dia kira harus- pandemi justru naik karena Karena orang iya. Iya, dari apa? Dia lahir juga dari pas 2021 kan. Tapi kan Setelah pandemi dong. pengenalan produk baru ini kan baru kan, maksudnya di Kupang terutama. Betul. Jadi memang harus yaitu proses untuk penjelasan, proses untuk memasarkannya juga ke pasar yang tepat, market yang tepat gitu. Siap. Nah Kak, Bel lanjut baju dong supaya Siap. kita dapat Oke. untung sedikit. Iya, nanti Dia bawain ya Kak ya? Boleh, Kakak. boleh. Kita juga sambil ini apa? Minum teh. Silakan. Ini yang putih ya, Kak? Itu yang putih. Ya. Putih, ini yang Yang hijau. Oke. Oke. Kalau Selamat menikmati. Siap, Ya, terima Kak. kasih. Di Rumpur Rampe selalu siap, musiknya selalu siap. Kak. Musik. Musik selalu siap One how did aku moro matane to esendo patiswan hanang latang me ai how de matala soke ai how de bulang mongko gea ai how de talang ke wangke hanang how lo capu gulage Oke tarang sedanong ta Leso salea Buong weru ite chua Hanang ite chua Ai how de matala soke Ai how de ulang moko gea Ai how de talang ge wangge Hanang how lo capu gulage karena kaulah matahariku karena kaulah bulan purnamaku karena kaulah bintang kejoraku karena kau embun di pagi hari hanang hao lo capu gulage
ngemil tanpa dosa ya, karena nih kalau orang berdosa ngemil langsung suci. Iya. Kak Rani, kita mau tanya nih Kak Rani, suka duka dari awal usaha ini. Mungkin ada yang pernah suanggi kok. Suanggi. Dikupangkan begitu. Kalau ada yang usaha semula maju, ada yang suanggi. Kira-kira ada yang pernah suanggi Kak? Sonde. Puji Tuhan sonde. Oh, sonde. Nanti kita yang suanggi Kak. Aduh. Gitu. Suka duka ya Kak. Iya, iya. Karena Smooth Move ini kan dari 2018, produk utamanya awalnya itu smoothies. Dan granola itu salah satu di produknya, jadi avocado nuts, jadi dia topping. Nah, jadi awalnya itu berdirinya 2018, kemudian 2021 keluarlah ini kan. Memang hal yang menjadi tantangan itu ketika menjelaskan produk baru di market yang baru, yang tidak mengenal. Iya, itu memang tantangan. Iya, jadi betul. Saya masuknya lewat edukasi. Persis seperti Kak Kici tadi juga Cici, menjelaskan teh. Ya. Jadi ya dengan konten-konten di sosial media menjelaskan secara langsung. Itu yang ribet tuh biasa awal-awal tuh. Awal-awal memang yaitu memperkenalkan. Proses yang memperkenalkan. Jadi tapi untuk sekarang mungkin karena ada sosial media juga, ada artis-artis yang memudahkan kami untuk memperkenalkan produk ini. Jadi sudah mulai dikenal, khususnya di Kupang NTT ya. Tapi kalau di Jawa atau Bali mereka sudah familiar. Nah, itu sih. Kemudian ya sukanya gitu. Pasti uang dong. Ya itu salah satunya. Tapi melihat bagaimana pelanggan itu membeli berulang-ulang, jadi repeat order. Itu yang buat saya senang gitu. Dan puas bahwa produk. Jadi dia cocok gitu. Kemudian mendapatkan pelanggan baru yang melihat dari sosial media atau dari bazar, akhirnya bisa mendapatkan lagi pelanggan dan pembeli. Iya, gitu. Satu kepuasan sih, kepuasan ketika orang beli ulang-ulang. Iya. Kakak juga pasti rasa senang. Ini pasti enak nih menurut dia. Karena untuk menjaga customer yang seperti itu agak susah. Untuk mendapatkan customer seperti itu. Rahasianya kemana kalau jaga untuk customer jangan lari begitu? Kita menjaga kualitas dari produk dan servis. Saya selalu menanyakan feedback, kemudian selalu saya menyimpan nomor-nomor dari customer saya. Jadi mereka bisa memantau dari story WhatsApp atau Instagram. Ada yang baru nih. Ada yang baru nih gitu. Atau kita ada lagi ikut bazar di sini nih gitu. Oh iya. Gitu Kak. Jadi iya ya, memang kalau beta pikir-pikir paling ribet itu di awal mau perkenalkan ke orang, karena kayak kakak bilang kalau di NTT ini baru. Kalau di Bali kan orang sudah tahu, banyak yang tahu, jadi mungkin tidak terlalu banyak edukasi, langsung jual dong beli. Iya. Tapi di sini nih ribetnya di situ. Karena kadang-kadang ada yang bilang ini apa Kak, kacang kok, karena mirip-mirip kan. Walaupun ada kacang organik, kacang tanah organik, ada mete, ada almond, tapi kan secara kasat mata ini apa sih? Terus kayak makannya apa, ini bentuk apa sih gitu. Jadi harus kasih edukasi dulu. Edukasi, kasih tahu informasinya, cara makannya tuh dengan apa. Iya, kalau cara makan masih seperti manusia pada umumnya. Kita isi dalam mulut, kunyah, telan. Itu cara makannya. Makanya kita punya variasi yang agak fun, ada choco chips mungkin untuk anak-anak atau ada yang dalam jadi kan ada unsur menyenangkan dan funnya itu di produknya. Jadi orang tidak mikir, wah sehat itu nggak enak ya gitu. Tapi kita mencoba supaya tetap menyenangkan. Gitu Kak Bosa. Begitu Iya, beta senang karena ada yang biasa fitness itu dong, selalu jaga pola makan. Nah, beta walaupun tidak fit tapi beta makan ini pasti beta sehat. Pasti tanpa dosa dong. Ngemil tanpa dosa. Ini hari baru beta dengar itu tanpa rasa dosa Kak. Oh, tanpa rasa dosa. Begitu. Ini hari baru beta dengar tagline begitu ya. Begitu sudah Kak. Jadi Smooth Move ya itu proses. Itu
beta memang masih penasaran dengan kakak. Kan dari awal kerja dengan saudara tapi tiba-tiba saudara sudah cari kerja lain. Terus yang bikin kakak bertahan tuh kunci rahasianya apa ya supaya kotong tetap, itu tadi kakak bilang beta memang mau tunjukkan bahwa beta bisa dan kakak bisa bertahan sampai sekarang ya. Iya. Pembuktian diri sih Kak, Iya. kemudian ngelihat perubahan hidup seseorang menjadi lebih baik dan lebih sehat itu punya kepuasan tersendiri. Kakak Rani merasa sudah puas sekarang, sudah pembuktian diri nih. Ini beta nih. Masih belum sih Kak, masih belum? tapi dalam proses kan. Oh, iya, dalam jadi proses. smooth Smooth move. selalu berproses, mau di titik manapun kita berusaha untuk memberi yang terbaik untuk stage yang sekarang gitu. Oh jadi ini belum sampai titik. Karena kan namanya harus selalu berinovasi Kak. Berinovasi. Jadi tetap Tidak mau mentok di berkembang, sini, tidak ya? mentok di satu ide tapi selalu harus dikembangkan. Oh ya siap Kakak Rani mungkin bisa kasih pesan-pesan buat ketempung anak-anak muda NTT dong, biar usaha dong tidak pamalas. Ada yang bangun pagi dong langsung tidur ulang lah. Bangun pagi jam 7 Kasih langsung mati tidur alarm ulang. langsung, Kasih mati alarm dong langsung tidur langsung ulang. lanjut tidur lagi. Iya. Mungkin kira-kira gini Kak, saya selalu itu menjadi pesan buat diri saya sendiri bahwa segala sesuatu itu punya proses dan selalu ada proses yang baik, ada yang jelek, tapi bagaimana kita menyikapinya. Jadi intinya baik buruk ada tapi selalu punya alasan itu dalam hidup. Kenapa tidak boleh jatuh tapi harus selalu bangkit dan berjuang lagi. Sama seperti dimanapun kita stage dalam kehidupan, nikmati proses itu dan pasti hasilnya pasti akan lebih baik gitu dari sebelumnya kalau kita fokus. Kalau fokus. Kan. Iya ya. Terima kasih Kakak Rani, ini sudah datang bercerita dengan kotong di Rumput Rampes ini. Luar biasa sekali, banyak memotivasi teman-teman, anak-anak muda biar bisa semangat kerja ke Kak Rani ya. Terima kasih. Terima kasih juga para penonton TVRI yang sudah mengikuti acara Rumput Rampe dari awal hingga berakhir ini. Kita sampai jumpa lagi di Rumput Rampe minggu depan. Lihat dari jauh, Nona Subalenggang datang, bikin bepung hati, sonde tahan kenal. Boleh kita tahu, Nona pun rumah di mana? Tinggalnya di Tarus, langsung beta antar. Janji malam minggu, beta pinona rumah. Pakai baju baru, deng celana panjang jeans, sepatu mangkilan, baru beli tadi siang. Waktu pas jam 7, langsung berangkat. Tak lalu asik, asik dengan sampai lupa diri, sampai jam dinding berbunyi 15 kali. Nona pun bapak langsung marah-marah, usir beta, suruh pulang. Dari Tarus sampai Olebah jalan kaki. Nona pun bapak langsung marah-marah, usir beta, suruh pulang. Dari Tarus sampai